Indonesia TV, lugas, berani, dan bertanggung jawab. Menguatkan ketahanan pangan dengan padi organik dan sorghum, solusi berkelanjutan Indonesia. Punya alternatif yang lebih bagus. Ketahanan pangan merupakan isu penting yang dihadapi Indonesia di tengah tantangan perubahan iklim dan pertumbuhan populasi. Untuk itu, pemerintah mengajak masyarakat untuk mengembangkan solusi pangan yang lebih berkelanjutan. Untuk anak cucu kita. Jadi sebenarnya padi atau beras itu sudah tidak ramah lagi buat dimakan kita. Pasal 5 dalam Peraturan Ketahanan Pangan Desa tahun 2024 mengatur kewajiban setiap desa untuk mengalokasikan 20% dari dana desa untuk program ketahanan pangan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya nasional untuk menciptakan ketahanan pangan jangka panjang. Untuk mendukung ketahanan pangan yang berkelanjutan, pemerintah menggunakan pendekatan pembiayaan inovatif seperti penerbitan green bonds dan kerjasama sektor publik dan swasta melalui skema Public-Private Partnerships (PPP). Hal ini bertujuan memperluas akses pembiayaan bagi petani kecil dan meningkatkan produktivitas pertanian. Jadi begitu luas kan, mimpi saya tadinya tempe sudah jadi. Etanol pun Salah satu langkah strategis adalah pengembangan penanaman padi organik dan sorghum. Dua komoditas yang diyakini dapat memperkuat ketahanan pangan Indonesia. Terakomodir semua bahwa sorghum ini nanti dari bijinya kita bisa jadi makanan, bisa kita jual buat ekspor. Binsar Effendi Huta Barat selaku Sekjen Laskar Ampra mengatakan bahwa kami sudah menyiapkan ribuan hektar lahan untuk penanaman padi organik dan sorghum. Selain itu, kami juga memiliki pabrik pupuk organik dan bibit yang siap ditanam. ya seperti tornado Badai. badai itu tapi Nanang Syarna selaku praktisi ketahanan pangan mengatakan sorghum adalah makanan bergizi dari nenek moyang kita yang lebih mudah ditanam dan dirawat dibandingkan padi. Kami telah mengolahnya menjadi berbagai varian produk yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Selain untuk konsumsi domestik, sorghum juga memiliki potensi besar untuk diekspor. Negara-negara besar dunia membutuhkan sorghum sebagai bahan pangan yang kaya manfaat. terbesar era abad itu merasa Sudah berapa kali ngalamin? sekarang aja mungkin sudah kurang. Selama ini, Dewi Sri dikenal sebagai simbol kesuburan dan kemakmuran di Indonesia dan sering dikaitkan dengan padi. Namun, perlu kita ketahui bahwa yang sebenarnya dipersembahkan Dewi Sri adalah sorghum, bukan padi. Padi baru diperkenalkan ke Indonesia sekitar 350 tahun yang lalu. Sementara nenek moyang kita sudah mengkonsumsi sorghum sejak abad ketiga. Ucap Nanang Syarna selaku praktisi ketahanan pangan. Wah, kenapa? Nenek moyang kita itu dulu makan sorghum. Dan sorghum itu adalah apa-apa nutrisi yang diperlukan oleh tubuh manusia itu semuanya ada. Di antaranya yang sudah terlihat itu sorghum adalah high fiber, paling tinggi seratnya, gluten free, no sugar, high vitamin B, Gitu ya. beta carotene. So juga ada protein yang sangat bagus. Seratnya paling banyak ya. Paling tinggi, paling tinggi. Makanya itu kalau kita masak nasi itu airnya harus banyak. Selamat sore, saya dengan Nanang Syarna. Saya sebenarnya fashion designer, tapi di sini saya bertugas untuk kedaulatan ketahanan pangan, yaitu saya mengetengahkan sorghum. Why sorghum? Kenapa sorghum? Karena sorghum itu adalah makanan sehat, our heritage nenek moyang Nusantara yang sangat-sangat kaya nutrisi yang diperlukan oleh tubuh kita semuanya. Saya mau tanya Pak, sejauh mana your possibility thinking untuk merubah kebiasaan makan Indonesia, mengingat selama ini kan mereka mengkonsumsi padi secara makanan pokok. Nah, bagaimana merubah mereka secara revolutif untuk memakan sorghum?
Ya, untuk merubahnya itu easy but not too easy, gampang-gampang susah. Tapi yakinilah, kita berangkat dari diri kita sendiri dan internal keluarga kita sendiri. Tapi kita sudah melakukan ini adalah menanam, terus mengolah, membuat varian-varian kekayaan dari sorghum. Nah, ini makanya kenapa kita jadikan sorghum itu sebagai alternatif makanan yang sangat menyehatkan untuk bangsa Indonesia, karena memang ya kandungannya sudah terbukti dan itu sangat sehat. Sejauh mana pemasarannya jika sorghum ini diproduksi secara massal di Indonesia? Sejauh mana mestinya negara-negara besar di dunia itu perlu sorghum juga, dan kita harus pintar-pintarnya kita cari pasar. Di samping kita konsumsi sendiri, yaitu untuk varian kekayaan masakan atau makanan Indonesia, yaitu kita harus bisa ekspor. Tadi Bapak mengatakan bahwa secara sejarah di Indonesia sebelum masyarakat Indonesia makan padi, sebelumnya makan sorghum. Bagaimana itu Pak Bapak? Oh iya. Well, itu sudah terbukti sebenarnya dengan artefak ya seperti di Candi Borobudur, seperti eranya Majapahit, bahwa kita itu percaya dengan Dewi Sri, Dewi Ketahanan Pangan, Dewi Kesuburan, Dewi Kemakmuran, dan selama ini Dewi Sri itu bahwa Dewi Sri itu Dewi Padi. Ya. Tapi sebenarnya perlu saya luruskan, itu yang dipegang Dewi Sri itu adalah bukan padi, melainkan sorghum. Karena padi itu sendiri diperkenalkan oleh bangsa Indonesia itu 350 tahun yang lalu baru. Sedangkan sorghum itu dari abad ketiga sudah makan sorghum nenek moyang kita. Melalui penanaman sorghum dan padi organik, kita berharap dapat kembali ke akar ketahanan pangan Nusantara dan mengurangi ketergantungan pada komoditas pangan impor yang lebih rentan terhadap krisis global. Ketahanan pangan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat dan sektor swasta. Dengan memanfaatkan kekayaan pangan lokal seperti sorghum, Indonesia dapat lebih mandiri dalam menghadapi tantangan pangan global. Sorghum sebagai makanan ketahanan Mad Ali, untuk rakyat. Barindonesia TV melaporkan. Terima kasih. Barindonesia TV, lugas, berani, dan bertanggung jawab.